Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup?
Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan, karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangannya dilambaikan. Saya percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Yang siap bertemu Raja di atas segala Raja, kita sambut dengan kemuliaan yang paling dahsyat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan, sekali lagi Tuhan kami bawa hati kami yang terbaik Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah Roh Kudus Tuhan, Kau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan bersama Engkau. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan kembali duduk. Mari kita hampiri tahtanya pada pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati yang terbaik Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak, Allah yang kami sembah. Mari sembah. Oh Yesus Tuhan, kami nikmati kebaikan-Mu, kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari hampiri tahtanya pagi hari ini. Bukan rutinitas biasa Bapak Ibu, tapi Kau punya Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja. Dia layak menerima segala pujian, segala hormat. Haleluya. Mari sembah. Sembah Tuhan. Yesus ini hidupku Tuhan. Yesus kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Berlimpah kebaikan-Mu, berlimpah kasih setia-Mu. Sungguh kami kagum buat karya-Mu, sebab kami punya Tuhan yang ajaib. Sembah Tuhan. Oh sembah Tuhan. Pagi hari ini kami gak mau biasa, sebab kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami sanggup merubah hidup kami. Gunung batu tempat perlindungan kami. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Terus sembah. Haleluya. Kami bangun tatamu di tempat ini Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Raja yang agung, Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami kagum Tuhan akan Engkau, dahsyat Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Ora basyakaralamo. Yesus, Yesus, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
menakjubkan. Amin Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan dari awal. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, oh, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum. Amin Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum Engkau. One more time. Kami kagum. Yes Lord. Kami nyatakan di hadapan Engkau Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu semangat nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah tiada. Amin Tuhan. Sungguh oh, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih ada hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami kagum Tuhan, ku kagum yeah. Hormat, hormat akan Engkau. Oh akan Engkau, Kau Allah yang layak
kagum akan Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Terlepas dari setiap masalahmu, Dia Allah yang layak dipuji. Katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. One more time, church, come on, sing it. Oh, ku kagum, hormat akan. Amin, amin, amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Yesus, sembah, mari sembah Tuhan. Shal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 a. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Mulai sembah. Shal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 a. Hirabasyakalalabalabalabalabalabalabalabalabala. Kami nikmati hadirat-Mu. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada jawaban bagi setiap doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan. Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat. Kami nyatakan kekaguman kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami Tuhan. Syakal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 a. Urabasyakarabasembah. We worship you, O Lord. We worship you, O Lord. Almighty God, amazing God, forever and ever you are my King and Lord. Shal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 a. Segala pujian dari tempat ini Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan. Halalabasyakarabarabarabarabar. Hurabatakaralalamu. Angkat penyembahan-Mu, angkat setiap doa-doamu pada pagi hari ini. Jangan lewatkan Tuhan. Mari berjumpa dengan Tuhan. Mereka mengalami kuasa lewatan Roh Kudus. Hurabasyakarabarabarabarabar. Amin, amin. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Shalalalalabarabarabara. Kami menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Sadarkan kami Tuhan kalau kami nggak sendiri Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang setia, yang sanggup menolong kami.
yang sanggup menjawab doa-doa kami. Jauh melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami cuma mau berkata dalam hadirat-Mu Tuhan. Naikkan syukur Tuhan. Kami mau naikkan syukur Tuhan. Syakaralala-bara-bara. Oh rala-bara. Mari nikmati hadirat di tempat ini Bapak Ibu. Jangan lewatkan Tuhan. Biar engkau mengalami perjumpaan bersama Tuhan pagi hari ini. Syakaralala-bara-bara. Oh rabashe-rabara-bara-bara. Makasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yes, kami nikmati Tuhan. Segala hormat pujian bagi nama-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh praise the name of the Lord. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise the name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Saya ulang, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan sama-sama katakan. Oh praise the name of the Lord. Oh praise His name. Come on church. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Come on. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore.
kanan kirinya, aku exciting sama Tuhan. Wuh. Kita mau bangkit, kita mau berikan yang terbaik, amin. Jangan lupa Bapak Ibu jangan ragu-ragu, kita mau menari, amin. Kasih dong tepuk tangan yang paling dahsyat. Jangan lupa goyangnya. Bisa ya? Kemana anak muda di tempat ini? Na 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 na. Katakan bangkit dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Come on, jangan isti, jangan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit, come on, bangkitlah dan berkatakan berkat, berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, come on, church. Kedahsyatannya di hidupku. Come on. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Come on, ku memuji, ku aja, ku bersorak, haleluya. Ngangkat tinggi panjinya, panji komer, ku bernyanyi. Oh, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan ku. Na 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 na. Sekali lagi di awal, bisa ya, come on, bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Come on. Imanku berkata, Tuhanku hebat. One more time, church. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Come on, ku memuji. Oh, ku mengangkat tinggi panjinya, panjiku, ku bernyanyi, ku bernyanyi. Oh, haleluya, panji kemenangan, ku menang. Ku menang. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Na 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 na
Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Come on, one, two, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji. Come on, one more time, ku bernyanyi. Panji kau menang ya, ku mau sampai angkat tangannya Bapak Ibu. Ku menang, lagi, ku menang, lagi, ku mau sekali lagi bisa, ku menang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin Bapak Ibu. Saya mau dengar suaranya lagi, come on. Sama-sama menari buat Tuhan. Kita ini lebih dari pemenang Bapak Ibu. Cuma gak sadar aja. Tuhan itu dahsyat, amin. Ayo yang sadar, come on Bapak Ibu. Lebih dari pembenar. Lebih dari pemenang dalam skala. Come on, jika Allah siapa dapat, tidak ada guys. Sama-sama loncat yuk. Hale, lambaikan tangannya Bapak Ibu. Cintamu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Yeah. Gerejanya kita lebih pemenang. Sama-sama dari awal ya Bapak Ibu. Kita umat lebih dari pemenang, katakan amin. 1, 2, 3, come on. Lebih dari pemenang dalam skala. Oleh kuasa, amin. Pihak siapa dapat melawan, tidak ada. Sama-sama katakan haleluya. Panjinya Yesus Raja, He's King of Kings. Haleluya. Gerejanya kita lebih dari pemenang. Sama-sama ikutin saya ya. Bisa? Yo. Kita lebih dari pemenang, come on. Kita lebih dari mana suaranya? Kita lebih dari pemenang. Mana Gebihon suaranya? Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan saya lebih dari pemenang.
Aku lebih dari pemenang. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Siapa yang udah keringetan Bapak Ibu? Dahsyat ya. Saatnya kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama berdoa tundukkan kepala. Wow Tuhan, terima kasih Engkau dahsyat. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memenuhi sukacita Tuhan dalam setiap hati kami. Kau menyadarkan kami Tuhan bahwa kami ditetapkan untuk lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah ini Kau pakai kuduskan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan berada. Terima kasih, kami bersyukur. Kami memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan dalam nama Yesus, amin. Oke, penyembahan diedarkan. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin Tuhan. Hadir-Mu di hidupku yang terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama katakan dari awal. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya. Amin, 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 amin. Segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Yes. Ingat kasih setianya tidak pernah habis dalam hidupmu. Dia Allah yang hidup, yang mengerti setiap tetes air matamu. Amin Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini, katakan anugerah-Mu, oh anugerah-Mu. Amin Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu
anugerahmu. Anugerahmu. Yes Lord, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Come on church, anugerahmu. Oh, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi kita kasih kemuliaan Tuhan yang paling dahsyat. Tuhan, anugerahmu. Aduh, yes Lord, terima kasih Tuhan. Anugerahmu, bukan karena kekuatan. Amin, amin, amin. Oh, anugerahmu Tuhan, kasih. Amin. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan. Amin, amin. Oh, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang. Amin. Sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja. Roh Kudus-Mu yang berkata-kata untuk mengurapi setiap kami, memberi rema kepada setiap kami, dan memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap menjadi murid-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? Luar biasa, amin. Kita percaya kalau hari ini kita ada itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Terima kasih untuk tim pemuji dan penyembah yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mungkin sifatnya bukan berkhotbah ya Bapak Ibu Saudara, mungkin lebih sifatnya sharing kita. Hari ini temanya adalah tentang blessing in disguise, berkat yang terselubung. Nah sebelum saya mulai untuk sharing hari ini, saya mau menunjukkan sebuah video lagu. Lagu ini berjudul Blessing, yang menyanyikan adalah Maria Shandy. Lalu arti dari setiap kata-katanya itu sangat mendalam dan sangat mewakili apa yang mau saya sharingkan pada hari ini. Jadi mari kita saksikan video ini bersama-sama.
peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear it spoken need, yet love us way too much to give us lesser things. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights are your mercies in disguise? Oke, puji nama Tuhan melalui lagu ini ya. Jadi dari berapa lama ini memang lagu ini menjadi rema dalam hidup saya. Jadi terkadang kalau kita melihat berkat, apa sih itu berkat? Kesembuhan, materi, semua itu yang kita rasa itu berkat Tuhan dalam hidup kita ya. Bisa diterima di tempat kuliah yang bagus, bisa diterima di sekolah yang bagus, dapat pekerjaan yang dengan penghasilan melimpah, itu kita anggap sebagai berkat dari Tuhan. Tapi kita lupa, kadang-kadang kita lupa, ternyata berkat Tuhan bukan cuma itu doang. Tapi ada berkat yang terselubung, yang kita kira itu yang benar aja, itu mah bukan berkat, itu musibah gitu kan. Kadang kita cuma sampai ada istilah kan, is a blessing or a curse ya. Ini berkat atau kutuk gitu. Kita cuma taunya itu doang. Kalau dia tidak menguntungkan kita berarti itu kutuk. Kalau menguntungkan kita itu berkat. Tapi hari ini saya mau sharing tentang
satu hal, boleh di next slide. Berkat seringkali datang, namun tidak selalu kita dapat menyadari. Kadang-kadang waktu berkat itu datang, anggapnya itu sebagai musibah, itu sebagai hal yang tidak baik. Jadi itu tidak dihitung sebagai berkat. Hari ini saya mau bawa cerita sedikit tentang Yusuf. Mungkin nggak akan kita baca satu persatu karena nanti kalau Bapak Ibu Saudara ingin baca, kisah Yusuf itu ada dari Kejadian 37 sampai 50, jadi cukup panjang. Jadi nggak cukup, nanti saya bisa sampai jam 5 sore ya sharing di tempat ini kalau kita bacain. Oke, nah cerita tentang Yusuf. Yusuf itu seorang yang tadinya tuh sangat anak kesayangan ya, bisa dibilang dia itu seperti seorang pangeran ya, karena dia itu anak kesayangan orang tuanya. Dan Yusuf itu bahkan kalau kita baca ceritanya dia dikasih jubah yang sangat indah oleh orang tuanya. Tapi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia mengalami hal yang tidak enak, yaitu dibuang oleh saudaranya, dijual menjadi budak, lalu dimasukkan ke dalam penjara, bahkan di penjara pun dia dilupakan. Kalau kita melihat dari point of view manusia, dari sudut pandang manusia, kita berpikir, aduh, ngenes banget ya nasibnya si Yusuf ya, kayak aduh, dia kayaknya dikutuk Tuhan deh gitu, seolah-olah seperti itu. Tapi justru karena ada Yusuf, setelah kita lihat setelah hal-hal yang tidak enak, sampai akhirnya Yusuf bisa menjadi seorang tangan kanan raja di Mesir. Nah, bayangkan kalau kita balik lagi, misalnya nih tidak ada kejadian yang tidak enak itu, tidak ada kejadian Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Mungkin bangsa Israel sekarang udah nggak ada, sudah punah. Kenapa? Karena mungkin semua bangsa Israel sudah mati kelaparan waktu itu. Tapi karena Yusuf mengalami hal-hal yang tidak enak, itu merupakan berkat yang terselubung. Bukan hanya buat Yusuf, tapi buat bangsa Israel. Sehingga melalui Yusuf, bangsa Israel bisa diselamatkan. Amin, saudara. Jadi berkat yang terselubung itu berbicara tentang pergumulan, permasalahan, atau bahkan sakit penyakit yang kita alami. Sekarang saya mau nanya dulu, di sini ada Bapak Ibu di tempat ini yang tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, ada? Harusnya nggak ada sih, yang ada harusnya itu mungkin banyak di San Diego Hills ya, itu sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada pergumulan. Kalau di tempat ini saya yakin dan percaya pasti ada, sekecil apapun itu pasti kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, dan kita punya mungkin apa yang kita inginkan tapi belum bisa kita capai. Nah, kita mulai sekarang kita belajar kalau ternyata hal-hal yang itu diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk memberikan berkat yang terselubung dalam hidup kita. Amin. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya lagi. Di sini saya mau membahas slide selanjutnya. Kenapa Tuhan memberikan berkat yang terselubung dalam hidup kita? Poin yang pertama, kenapa sih? Kan kadang kita bilang ya udah kenapa sih mesti dikasih permasalahan ya, hidup kita ya udah indah-indah terus aja, baik-baik saja gitu kan ya. Tapi ternyata yang pertama, di balik pergumulan ada rencana Tuhan yang indah dan seringkali melebihi ekspektasi kita. Seringkali kan kita kalau mikir nih kayak gini aja deh, misalnya kita waktu sebelum menikah, waktu muda, waktu kuliah misalnya, oh nanti saya lulus kuliah saya mau bekerja di perusahaan yang besar, lalu saya mau menikah, saya mau punya anak, lalu saya mau mengurus anak saya, bla bla bla. Kita udah punya ekspektasi atau apa yang kita harapkan selanjutnya, apa yang mau kita lakukan. Nah, tapi kenapa di sini kita belajar ternyata nggak selalu apa yang kita inginkan itu yang terbaik buat kita. Boleh kita baca dulu di Yeremia 29 ayat 11. Ada yang membawa Alkitab atau Alkitab suci di dalam gadgetnya, silakan dibuka di Yeremia 29 ayat 11. Atau sebenarnya sih udah banyak yang hafal nih pasti ayat ini ya. Oke, sudah.
Saya akan bacakan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kadang kita punya ekspektasi dalam hidup kita, tapi ternyata di perjalanan kok sepertinya kita dibelokkan dari apa yang udah kita susun nih, udah bagus-bagus nih ya kita susun nih. Tapi ternyata kok nggak berjalan mulus nih seperti yang kita mau. Nah, karena Tuhan lebih tahu apa yang ada di depannya. Seperti tadi kisah Yusuf. Kalau Yusuf yang terjadi, Yusuf menjadi anak kesayangan papa mamanya, lalu Yusuf menjadi pimpinan di Israel. Mungkin sampai situ ya stopnya. Nah, tapi kan tadi mungkin aja terjadi kelaparan, bangsa Israel gak bisa minta kemana-mana, lalu punah bangsa Israel karena mati semua karena kelaparan. Tapi Tuhan tahu ke depannya, akan ada kelaparan. Tuhan harus mengirimkan Yusuf ke Mesir. Untuk apa? Untuk selamatin bangsanya. Karena itu mungkin apa yang terjadi dalam hidup kita, berkat yang terselubung itu adalah rencana Tuhan yang lebih indah buat kita. Amin saudara. Lalu yang kedua, kenapa kita harus memiliki berkat yang terselubung dalam kita? Karena berkat yang terselubung itu membawa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Nah, di sini kita diminta Tuhan untuk kita bisa bertumbuh. Kalau tidak melalui proses, tidak mengalami pergumulan, mungkin kita akan take it for granted. Ya, kita akan menganggap hal itu, berkat-berkat itu sebagai hal yang biasa, yang tidak perlu disyukuri. Coba contohnya deh, misalnya kita selalu, kalau kita berdoa Tuhan pasti kasih. Besok misalnya kita mau makan pizza, kita berdoa Tuhan kasih pizza. Besoknya lagi kita mau makan pasta, Tuhan kasih pasta. Nah, saat itu kita akan menganggap, kalau saya berdoa, saya dapat berkat itu biasa-biasa aja, nothing special. Jadi nggak ada yang perlu disyukuri. Nah, tapi karena ada pergumulan, kita akan bertumbuh. Justru kita akan seperti anak kecil. Kalau anak kecil kan biasanya gitu ya, minta mau main time zone dong, Daddy misalnya. Terus dikasih. Terus besokannya mau main Playtopia, dikasih lagi. Ya kan? Anak itu nggak akan belajar kalau ternyata ada sebuah proses loh sebelum kita mau mendapatkan sesuatu. Dan dia akan merasa, ya udah sewajarnya nih. Kalau saya minta harus dikasih. Anak kecil kan akan berpikirnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita apa-apa dikasih. Demikian juga kita. Karena itu, supaya kita bisa bertumbuh dan mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan taruh berkat yang terselubung. Nah di sini saya mau cerita. Jadi dulu waktu beberapa tahun yang lalu saya pernah apply sebuah pekerjaan di sebuah tempat bekerja. Ya mungkin di sini juga beberapa ada yang tahu ya. Jadi saya yakin Tuhan pasti tempatin saya di situ. Saya merasa kayak gitu. Jadi saya nunggu sampai 2 tahun berlalu, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, enggak ada kejelasan juga. Nah, sampai suatu saat akhirnya ditawarkanlah pekerjaan yang lain dan akhirnya akhirnya saya masuk di tempat tersebut yang sampai sekarang saya masih bekerja. Ternyata kadang-kadang tuh saya ngomong sama suami saya bilang, kenapa ya nggak dari dulu aja saya di sini, ngapain ya saya nunggu lama-lama di tempat yang lama, tahu gitu dari dulu aja saya langsung di sini nih, udah enak, ya kan saya nggak perlu nunggu-nunggu lama. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin Tuhan mengajarkan kepada saya dan suami. Nah, Tuhan kasih lagu yang tadi juga. Kalau Tuhan mau kita nunggu, mau kita berproses, mau kita mengalami pergumulan, untuk apa? Untuk kita bisa bertumbuh. Mungkin kalau dulu waktu saya nunggu, ya udah deh saya langsung ke tempat kerja saya yang sekarang. Mungkin ketemu persoalan sedikit saya langsung, udah ya saya berhenti aja, saya resign, bye gitu ya. Tapi karena saya pernah mengalami
oh nunggu lama ya, ternyata ini pekerjaan yang sangat berharga ya. Ternyata saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena itu saya bisa bekerja dengan lebih sungguh-sungguh dan saya bisa mengatasi setiap permasalahan dengan lebih baik dengan cara pandang yang berbeda. Nah demikian juga kita, ketika kita memiliki persoalan, pergumulan, kadang-kadang Tuhan gak langsung menjawab iya sekarang gitu. Kadang Tuhan harus kasih waktu kita, mungkin tunggu dulu. Mungkin ada yang bergumul ingin punya anak gitu ya. Tuhan mau tahun ini dong Tuhan dikasih, tapi Tuhan mungkin berkata tunggu. Kenapa? Karena mungkin dengan kita menunggu, dari proses menunggu kita, waktu anak kita lahir, kita akan mungkin kita akan bisa memberikan yang terbaik, kita bisa akan lebih mencintai dan kita akan merasa itu sebagai benar-benar hadiah dari setiap apa yang kita lalui. Jadi kita akan lebih merasa bersyukur. Itu poin yang kedua. Jadi poin yang pertama tadi, di balik pergumulan ada rencana Tuhan yang indah dan seringkali melebihi ekspektasi kita. Yang kedua, membawa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang ketiga, dari lagu tadi juga udah dijelaskan ini poin yang ketiga. Untuk mengingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Tuhan gak mau kita terlena di dunia ini. Kita merasa oh nyaman. Kita tinggal di dunia ini nyaman sehingga kita betah, tanda kutip betah di dalam dunia ini. Kita gak mau pergi, pokoknya kita mau hidup. Kalau bisa kita hidup selamanya di dunia ini. Berapa banyak orang kaya, orang konglomerat yang sukses. Mereka berusaha untuk memperpanjang umur, berusaha untuk bagaimana caranya ya supaya manusia bisa hidup abadi. Karena apa? Karena mereka merasa dunia ini adalah rumahnya. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya sementara di dunia ini. Di mana rumah kita? Di kerajaan surga. Di dalam kekekalan bersama Tuhan, itu rumah kita. Jadi kenapa ada persoalan, kenapa ada pergumulan, kenapa kita harus melalui itu semua? Supaya kita ingat, oh iya rumah kita memang bukan di sini. Makanya ada hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan di sini. Jadi kita gak boleh betah-betah banget di dunia ini. Dan supaya fokus kita adalah mengejar kekekalan itu sendiri. Amin saudara. Jadi 3 poin. Kenapa Tuhan memberikan berkat yang terselubung dalam hidup kita? Yang pertama, di balik pergumulan ada rencana Tuhan yang indah dan melebihi ekspektasi kita. Poin kedua, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Amin. Selanjutnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Karena kita sadar nih, sekarang kan kita udah sadar ya, oh iya ternyata berkat-berkat itu enggak melulu soal materi, hal-hal indah, tapi juga pergumulan, hal-hal yang tidak mengenakan itu juga berkat buat kita. Berarti yang pertama kita harus ubah nih sudut pandang, atau kalau zaman sekarang kan suka lihat ya kalau di sosial media POV, point of view ya, tentang apapun yang kita alami. Jadi semua yang kita alami tidak ada yang kebetulan, semua yang kita alami ada semua dalam rencana Tuhan, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, itu semua ada di rencana Tuhan. Apakah Tuhan memberikan, oh kalau gitu Tuhan jahat dong, Tuhan ngasih kita yang gak enak? Tidak, tapi semua adalah dalam rencana Tuhan, dan Tuhan pasti memiliki rencana yang indah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Endingnya pasti untuk kebaikan kita. Amin. Yang kedua, kita harus percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi karena kita sadar nih, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan gak mungkin ngasih rencana yang gagal buat kita. Kayak kita aja deh, kalau kita punya anak, gak mungkin kan kita suruh kamu terjun ke jurang. Gak mungkin kan, kita tahu itu bahaya buat dia. Kalaupun kita suruh dia terjun ke jurang, kita tahu di bawahnya ada apa. Oh ada itu trampolin mungkin di bawahnya ya kan. Oke loncat. Kita tahu aman itu buat dia. Nggak mungkin kita tahu nih kaki dia bakal patah kalau dia loncat terus kita suruh loncat, nggak mungkin. Begitu juga Tuhan, apalagi Bapa kita yang di surga. Manusia aja tahu bagaimana cara memberi yang terbaik kepada anaknya. Apalagi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin saudara.
pasti Tuhan berikan yang terbaik. Yang ketiga adalah fokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia ataupun kepada pergumulan kita. Balik lagi seperti tadi, dunia ini bukan rumah kita. Jadi di dunia ini fokus kita apa? Bukan mengejar materi, bukan mengejar kesuksesan, tapi fokus kita mengejar apa yang menjadi tujuan kita, yaitu panggilan surgawi. Rencana Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Misalnya ada yang dipanggil, sebenarnya dia dipanggil untuk menjadi seorang worship leader, tapi mungkin belum kelihatan nih, mungkin selama ini kelihatannya diem-diem aja gitu, tapi ternyata sebenarnya itu panggilan Tuhan gitu. Ya itu kita harus gali dan kita harus tanya ke Tuhan, apa sih Tuhan sebenarnya panggilan Tuhan dalam hidup kita, biarlah itu tergenapi dalam hidup kita. Jadi jangan kita fokus hanya hal-hal duniawi. Oh apa nih yang lagi hits sekarang? Oh kafe yang lagi ngehits, kita harus datang nih, gak boleh ketinggalan. Jangan FOMO soal duniawi aja, tapi juga FOMO tentang kerajaan Tuhan. Amin. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus fokus kepada panggilan Tuhan bagi kita, setiap kita. Jadi yang tadi, jangan kita FOMO dengan hal-hal duniawi aja, fear of missing out. Jadi kita juga harus kejar apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita harus apa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan memberkati saya dengan kekayaan berlimpah gitu ya? Jangan cuma buat itu aja, jangan buat saya mau beli helikopter, saya mau beli hal-hal duniawi, tapi juga kita harus menjadi saluran berkat. Ketika Tuhan memberkati kita, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Saya akan menutup sharing hari ini dengan ayat, boleh ditampilkan slide-nya. Selanjutnya, slide-nya. Ya, boleh kita baca bersama-sama untuk ayat ini. 1, 2, 3. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Akan tetapi ia berfirman kepadaku, kasih karuniaku kepadamu cukup bagi engkau, sebab justru kekuatanku nyata dalam kelemahan. Sebab itu dengan senang hati aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Jadi apapun yang kita alami hari ini, pergumulan kita percaya. Ketika kita turun tangan, ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Jadi tidak ada masalah yang terlalu berat, tidak ada sakit penyakit yang terlalu sulit. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat mujizat. Amin. Tapi tugas kita untuk ubah sudut pandang. Kita ubah sudut pandang kita, apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, itu bukan merupakan kutuk dari Tuhan, tapi itu merupakan berkat yang terselubung buat kita semua. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu Tuhan, memulihkan hidupku. Dengan iman kita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Walau kadang tak Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya pasti yang terbaik. kita katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, cobaan ku tetap percaya pasti yang terbaik. mari kita ambil beberapa menit ini, kita renungkan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permasalahan kita. Jangan andalkan kekuatan kita, berserah kepada Tuhan. Akui setiap apa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan turun tangan, Tuhan turun tangan, memberikan mujizatnya, memberikan sudut pandang yang baru kepada kita, memberikan hikmatnya kepada kita, supaya kita mengerti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu ini, kita renungkan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Rabb, asyara para 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 masyara para 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 para. Ya Rabb, para 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 masyara para 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 masyara para para. Kami mau bawa Tuhan pergumulan kami. Kami mau bawa masalah kami. Kami mau bawa segala sakit penyakit kami. Karena kami percaya itu adalah berkat yang terselubung. Itu adalah sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, bukan untuk membuat kami menderita. Tapi kami percaya rencana-Mu di dalam hidup kami tidak pernah gagal. Kami mau percaya penuh kepadamu Tuhan, berserah penuh. Haleluya, haleluya. Ya Roh, para para masyaro, para 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 masyaro, para 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 masyaro, para 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 para. Ya Roh, para 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 Terima kasih Yesus. Ya Roh, para 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 para. Waktumu yang terbaik. Hirala masyaka, hirala masyaka, Ya Roh, para 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 masyaro, para. Kami tahu Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau hadir mengurapi kami Tuhan. Ya Roh, para 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 masyaro, para 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 masih. Ya Roh, para 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 masyaro, para 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 masyaro, para 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 masyaro, para 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 para. Ya Roh, para 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 masyaro, para 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 masyaro, para para. Ya Roh, para 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 masyaro, para 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 masyaro, para 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 masyaro.
Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan Engkau mau melawat setiap kami. Setiap beban yang kami bawa, kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan. Ya Roh Basyara bara-bara-bara. Ya Roh bara-bara basyara bara-bara-bara-bara. Saat ini Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus beracara untuk satu persatu dari kami. Memulihkan hidup kami, membebaskan setiap kami, memberi kami iman yang teguh kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak berhenti di sini, tapi terus membuat kami menyala-nyala di dalam Engkau sampai kami mendapatkan panggilan sorgawi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap jemaat-Mu yang hadir secara online, onsite maupun streaming Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya ada mujizat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam kita berdoa syafaat. Jemaat silakan bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan, membawa kami pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hamba-Mu Ibu Debbie Tuhan, untuk memberikan berkat-berkat-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu pada kami semua. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Berikan dia kesehatan, kekuatan beserta keluarganya Tuhan, dan berkat yang melimpah untuk dapat dibagikan ke banyak orang. Bapak, terima kasih juga Tuhan, kalau saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo, kemudian Gembala CK4 Pak Wiler Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang dan gembala-gembala kul yang ada Tuhan di GBI Tuhan, dan Engkau memberkati, Engkau melindunginya Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk para gembala untuk gembala di Palem Galaksi, di Home Palem Galaksi ini Tuhan. Bapak Pendeta Emanuel Stopo beserta keluarga Tuhan, wakil gembala dan juga gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Engkau juga Tuhan untuk tim KOR Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dengan kasih-Mu yang berlimpah Tuhan. Penyertaan Tuhan turun atas mereka semua Tuhan, biarlah dapat bersatu hati untuk memuji dan menyembah nama-Mu, meninggikan, memuliakan nama Tuhan melalui tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden kami Tuhan, beserta para jajaran kabinetnya Tuhan. Engkau yang memberikan roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka dapat membawa Indonesia lebih baik lagi Tuhan di bawah pemerintahan mereka, dan Engkau yang menyertai dan melindungi. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk peneluan jiwa-jiwa Tuhan yang luar biasa. Biarlah setiap orang mengenal akan Engkau dan bertemu dengan Engkau Tuhan. Mereka akan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gedung gereja ini Tuhan. Berkati gedung gereja ini berlimpah-limpah Tuhan.
Engkau juga memberkati Tuhan lingkungan di RW 17 ini Tuhan, Ruko 1000 Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pengurus, berikan keamanan, kesejahteraan dan kedamaian bagi lingkungan daerah ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan hari ini, untuk sekolah minggu, guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, asar, kolektan, imam musik, multimedia Tuhan. Dan semua Tuhan Engkau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di Home Palem Galaxy ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau yang menguatkan yang lemah, Engkau memberi jalan keluar bagi yang berbeban berat. Kami serahkan jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan kami akan memfokuskan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Tuhan dalam menerima berkat-Mu. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang Tunggal Tuhan kita, dan penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.